Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan ahli hukum pidana Akhyar Salami yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Halo Pak Akhyar. Pagi Ebony. Oke, salam sehat Pak. Tadi sudah disampaikan Pak oleh kuasa hukum dari Saka Tatal, Ibu Titin Prialianti, bahwa sejumlah novum yang disampaikan ini adalah bukti-bukti visual yang menurut kuasa hukum sempat terabaikan di persidangan tahun 2016 hingga 2017. Menurut pandangan Anda bagaimana novum ini bisa cukup kuat untuk menjadi amunisi memenangkan sidang PK ini? Kalau mengenai masalah novum itu kan ada persoalan yang baru ya. Novum bukti yang baru. Nah, tinggal nanti persoalan menurut hemat saya, sebahagian yang dikemukakan itu, katakanlah berupa foto-foto dokumentasi itu, ini termasuk kategori novum yang barukah? Atau memang yang lama? Kan ada juga dahulu yang sudah diajukan ketika sidang yang dahulu. Nah, kalau ini nanti kita dengar, apa tanggapan dari kontra memori PK dari pihak JPU? Kita coba dengar nanti. Mereka akan menanggapi setiap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan tentunya oleh pihak pemohon. Nah, ini kita lihat nanti yang pada akhirnya itu dipersoalkan tidak, disanggah nggak oleh pihak JPU. Kalau disanggah tentu nanti akan kembali lagi bagaimana sikap dari Mahkamah Agung, Hakim PK nanti, Majelis PK untuk menilainya. Yang baru ini yang mana? Kalaulah sekiranya nanti lolos dari ini termasuk kategori novum yang baru, menurut hemat saya, apakah di dalam putusan yang dahulu itu sudah dipertimbangkan atau belum? Jadi 3 alasan untuk PK di dalam pasal 263 KUHP itu, yang pertama ada novum yang baru, yang kedua ada pertentangan putusan satu dengan yang lainnya, yang ketiga adalah ada kekhilafan hakim di dalam memberikan keputusan. Nah, ini bisa meluncur ke alasan yang yang ketiga. Ini dahulu kok nggak dipertimbangkan. Tinggal permasalahannya, kelihatannya itu kemarin saya juga mengikuti sidang pembacaan memori PK dari pemohon, itu dia berada di novum saja. Tidak juga lebih lanjut, mungkin saja saya salah mendengar, tidak dielaborasi lagi, diulang lagi ketika ini di alasan yang C, 263 ayat 2C itu, yaitu kekhilafan hakim. Nah, ini sebenarnya bisa dikombinasikan. Jadi kalaupun lolos di alasan yang A, dia bisa masuk ke yang C. Memang ada yang dahulu, tapi ini kok nggak dipertimbangkan. Nah, ini mungkin apakah nanti itu akan menjadi bahan pertimbangan majelis yang akan datang di Mahkamah Agung, itu kita tunggu. Ini cukup, tapi ada hal-hal yang baru memang kan novumnya ini tadi. Ini kebaruan yang foto-foto tentu akan bisa nanti jadi debatable. Dahulu udah ada, tapi belum diajukan. Kalau memang sudah diajukan, tapi kan belum dipertimbangkan. Nah, ini di C sebetulnya. Kemudian ada juga hal-hal yang baru memang. Misalnya, apakah jadi itu surat keterangan dari Dede, ada yang lain-lain itu yang dimasukkan juga, itu kan memang baru sama sekali ya, mengenai masalah kita bahas pertama di novum nih, bukti-buktinya tadi. Baik. Tentu nanti akan dilihat oleh majelis, yang sebelum sampai ke majelis, kita lihat nanti sebentar lagi apa tanggapan sanggahan dari kontra memori PK dari jaksa penuntut umum, Ebony. Baik, Pak Akhyar, tadi yang menjadi catatan Anda adalah poin mengenai kekhilafan hakim yang nampaknya di sidang hari Rabu lalu ini belum dielaborasi oleh pihak kuasa hukum. Mungkin Pak Akhyar bisa bertanya langsung kepada kuasa hukum Saka Tatal, Ibu Titin Prialianti, yang juga sudah terhubung bersama kami. Pak, mungkin bisa disampaikan langsung pertanyaannya, Pak Akhyar. Baik. Ada dua sebenarnya alasan yang dahulu kalau nggak salah ya Bu Titin. Yang pertama adalah novum, itu 263 ayat 2A. Yang ketiga adalah kekhilafan hakim. Itu dikemukakan. Nah, dua hal itu catatan saya kemarin tentang memori PK mereka, alasan dasarnya. Yang B itu nggak dikemukakan.
Saya nggak tahu juga kenapa di B itu sebenarnya menurut saya tuh Bu Titin, kenapa tidak diajukan alasan yang B, Pak Bu, 263 2B, kenapa nggak diajukan di dalam memori PK? Ya, sebetulnya kan itu kita kan ada keterangan tambahan dalam memori PK yang kita ajukan pada sidang kemarin. Jadi pada tanggal 8 Juli ketika kita mengajukan pendaftaran PK dan menyerahkan memori PK-nya, ada hal-hal yang belum tertuang. Nah, kemudian pada sidang kemarin itu ada tambahan novum dan tambahan keterangan yang menyatakan mengenai ketidaksesuaian dan kehilafan hakim. Jadi sebetulnya sudah tertuang di tambahan, Pak. Ya, di tambahan ada dua cuman Bu. Kalau ya garis besarnya saya menangkap ada 2 poin besarnya alasan tuh Bu. Yang A1 novum, yang kedua itu yang C. Yang pertanyaan saya kenapa huruf B itu ada pertentangan putusan satu dengan yang lain. Padahal kalau dilihat kemarin di dalam bacaan, cuman dia nggak di-stressing, Bu. Contohnya ya, Bu ya, yang saya lihat mengenai masalah motif. Kan ada 2 motif tuh, antara Sudirman kalau nggak salah dengan siapa yang lain itu ya. Nah ini sebetulnya bisa ditarik itu ke dalam ini bertentangan, terlepaslah nanti. Kan alangkah baiknya kita. Tapi saya kira itu mungkin sudah menurut PH sudah cukup. Kalau alasan kita semakin banyak kan semakin harapan kita makin besar bahwa nanti diterima atau tidak oleh majelis, itu kan urusan majelis lah. Nah saya nggak ngelihat poin besarnya di situ Bu. Saya menangkap 2 poin itu. Mungkin saya salah mendengar, bisa jadi karena hanya saya meliwatin TV One menonton itu kemarin. Jadi nggak mungkin ada yang liwat dari pendengaran saya bisa, tapi saya catat tuh ada 2 alasan besar. Alasan dasar mengajukan PK yang ada di 263 ayat 2, A dan C. Saya bertanya-tanya, kenapa kok yang B nggak diajukan ya? Padahal di saat pembacaan itu tadi, memori itu saya ngelihat ini bisa dimasukkan ke poin itu. Gitu Bu. Ya, Bapak, kami juga kan sebetulnya sudah menggodok itu sedang dengan tim kan beberapa ini, tetapi kan memang dalam perkembangannya ada beberapa kondisi-kondisi terbaru. Namanya dalam tim kan mungkin yang saya rasakan juga kan memang pendapat-pendapat itu juga pasti berbeda-beda karena memang sama-sama berusaha sangat semangat untuk membuktikan. Mungkin saran dari Bapak ini nanti saya sampaikan karena mungkin kan kita akan menghadirkan saksi-saksi yang untuk menguatkan itu Bapak. Jadi terima kasih Mas ini ya nanti karena kan memang kadang-kadang gini Pak, kalau diskusi juga para kuasa hukum saling bersemangat. Ini loh seperti itu. Dan mungkin kalau ada 1-2 hal yang terlewatkan bukan karena ya itu karena terlalu bersemangatnya untuk membuktikan ini ada yang salah. Baik dari novum yang kita miliki maupun dari argumen hukum berdasarkan keputusan sidang sebelumnya. Itu memang sebagai manusia tentu saja ada hal-hal yang ini terlupakan karena waktu itu dalam diskusi kita sangat bersemangat untuk menyatakan ini ada yang salah dari putusan di 2016 yang menyebabkan 8 terpidana ini mengalami tervonis seumur hidup yang 7 dan Saka 8 tahun. Itu sih Pak kemungkinan yang karena kan berkas itu ya masih dialog soal nggak salah Bu, nggak salah. Itu poin itu sudah ada. Saya cuman kenapa yang nggak di stressing arti di bold atau di garis bawahnya gitu. Itu terungkap di sana udah ada. Ada 2 motif kalau nggak salah itu dari yang terpidana sekarang ini. Iya Pak, yang ada motif yang berbeda-beda di antara putusan-putusan yang Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya Pak. Memang itu tersampaikan di memori PK kemarin Bapak. Itu Ebony mungkin pertanyaan saya yang mendasar ya, karena itu mengenai masalah dasar nanti pertimbangan majelis PK itu nggak lepas dari
dasar diajukannya PK itu. Baik. Mana buktinya, kalimat mana di paragraf mana misalnya dalam putusan yang lama itu bertentangan satu sama lain. Baik, Pak Tapi Ahyar. ada juga hal yang, ya. Baik, silakan. Ada juga hal yang menarik menurut saya yang diungkap oleh tim PH Penasihat Hukum Sakatatal ini, itu mengenai masalah sistem peradilan pidana anak. Oke. Itu kelihatannya mengenai masalah apa yang tidak dibahas di situ ya, diversi. Itu juga kan kemarin juga dikemukakan. Ya, Padahal diversi itu kan wajib di situ. Apakah ini udah dielaborasi lebih lanjut? Majelisnya nggak boleh majelis, kemudian pakaian persidangan bagaimana? Nah ini mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut, cuman tempatnya di mana lagi? Apakah akan ada lagi tambahan? Soalnya kan kemarin tambahan itu sudah ada. Sebetulnya kalau dalam sistem peradilan pidana itu restoratif justice itu juga wajib juga untuk dilakukan. Baik, ini artinya Anda melihat ada sejumlah hal yang kurang dielaborasi oleh pihak kuasa hukum. Pak Ahyar, tadi saya juga menangkap pernyataan Anda bahwa untuk bukti-bukti visum yang dihadirkan sebagai novum ini cukup debatable. Nah, mungkin Pak Ahyar bisa sampaikan, bisa uraikan lagi kira-kira poin mana yang bisa menjadi kemudian pertimbangan hakim ataupun juga menjadi celah sehingga tidak bisa menjadi kuat di mata hakim. Mengenai masalah baru tadi, kan ada kalau nggak salah nih putusan harus 6 bulan ya. Walaupun saya pribadi tidak setuju sebetulnya pembatasan masa waktu ditemukannya novum ini bisa dimengerti mungkin untuk kepastian hukum. Ya, tapi kan tujuan kita lebih lanjut itu adalah keadilan. Tapi itu kan ada masa 6 bulan. Itu kalau nggak salah ada di PK yang kedua mungkin ya. Saya lupa. Kalau di Undang-Undang 14 tahun 85 ini khusus mengenai masalah perdata. Ini memang tegas dinyatakan di Undang-Undang Mahkamah Agung tahun 14 tahun 85 itu terhadap ini 180 hari. Tapi saya ngelihat itu adalah PK, sementara di KUHP ini kan nggak dibatasi. Nah ini yang pertanyaan, apakah aturan yang lebih lanjut ini kalau ada, apakah peraturan Mahkamah Agung atau apa, bisa membatasi yang oleh KUHP itu tidak dibatasi. Kayaknya diungkap juga kemarin oleh penasihat hukum. Nah perdebatan itu nanti itu Ebony, barunya itu. Ini baru nggak? Apakah memenuhi jangka waktu ini? Tidak. Kalaupun memenuhi ini udah ada juga dahulu nih diajukan. Apakah masuk ini kategori yang baru tadi? Ini menurut saya akan menjadi bahan tarik-menarik antara penasihat hukum dengan pihak kejaksaan. Kita tinggal tunggu apakah kejaksaan itu juga akan mempersoalkan itu. Kalau mempersoalkan itu kembali lagi nanti ke Hakim Agung kita yang menjadi majelis di PK ini tadi. Ini bisa masuk atau tidak. Nah ini yang ingin kita lihat. Saya tentu berharap kita jangan terlalu terpaku di dalam masalah formalitas, substansi yang lebih kita depankan kan kebenaran material. Pendapat saya seperti itu. Tentu kembali lagi teori apa yang dianut oleh majelis nanti. Mazhab hukum apa yang itu nggak lepas dari situ Ebony. Kalau mereka adalah alirannya positivisme, tentu dia apa yang ada tertulis di situ. Tapi kalau mereka alirannya bukan positif, aliran hukum alam katakan gitu, aliran teori hukum yang progresif, ya, aliran hukum yang kritis, teori-teori yang mereka anut tentu bisa berbeda nanti putusan kita. Itu akan tampak di dalam pertimbangan majelis itu, dia menganut sebenarnya teori hukum mana. Jadi bukan berarti teori-teori hukum itu juga tidak penting, itu akan terkejawantahan di dalam pertimbangan hukum setiap majelis. Dia aliran mana mereka ini? Teori hukum apa yang dianut? Mungkin Anda bisa jelaskan Pak untuk publik juga, selain mengenai batas waktu ditemukannya novum atau bukti baru tadi, secara KUHP ini apa saja yang menjadi ketentuan validnya sebuah novum? Novum itu tentu kan dia nggak akan lepas dari pasal 184. Alat bukti kita.
Novum ini kan bahasa lain dari alat bukti yang baru, yang dahulu nggak ditemukan. Jika diketemukan saat sidang pertama dahulu, keputusannya bisa berbeda. Putusan majelis bisa berbeda. Nah, dia akan larisan di sana aja, nggak akan berbeda juga. Tinggal persoalannya nanti baru nggak baru, masih ada nggak dalam jangka batas waktu itu atau kapan. Nah, kalau memang liwat dari jangka waktu itu bagaimana? Kalau aliran positivisme, mereka tidak akan, itu akan ditolak perkiraan saya. Tapi kalau mereka adalah menganut aliran hukum alam, teori dari Romawi, Yunani yang mengedepankan keadilan tadi, nah, tentu nanti akan berbeda. Akan berbeda nanti dari putusan majelis itu. Di antara majelis nanti tidak tertutup kemungkinan juga di antara mereka bertiga ini majelis nanti, apakah bertiga atau berlima saya nggak paham lah, minimal bertiga, bisa terjadi juga dissenting opinion nanti. Kalau memang teori hukum yang mereka anut terhadap menilai bukti baru dan itu tadi, itu bisa tampak nanti. Dan kita berharap memang melihat sejernih mungkin, dan ini adalah kan pengadilan ya, pengadilan itu tempat mencari keadilan, bukan kepastian hukum. Judulnya saja sudah pengadilan. Jadi di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang baru, itu sudah ditegaskan jika ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang didahulukan adalah keadilan. Nah, ini dia. Kalau bicara keadilan, tentu ini bukanlah mengenai bicara masalah ansih kepastian hukum. Tidak hanya aliran normatif, aliran positivisme di dalam teori-teori atau mazhab hukum yang mereka anut. Nah, itu kan pengadilan, tidak judulnya kepastian hukum. Buat saya di situ keadilan lebih tinggi. Kalau kita tarik ke belakang lagi ke dalam undang-undang dasar kita yang orang sering mengatakan konstitusi, itu adalah kepastian hukum yang berkeadilan. Jadi digabung, tidak lagi ingin bertolak belakang, karena selama ini aliran antara kepastian hukum dengan teori tentang keadilan ini sulit ketemu. Karena sudut pandang berbeda. Yang satu melihat dari mana bukti yang positif yang ada sekarang. Jadi hukum positif itu berdasarkan hukum yang berlaku pada saat tertentu di negara tertentu. Dia tertulis. Nah, sementara keadilan ini bisa lebih kepada hukum adat kalau di kita. Baik Pak, akhir kita bicara soal novum lainnya yang diajukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Ini selain bukti-bukti visual tadi juga ada mengenai kesaksian Liga Akbar yang mengaku diperintahkan oleh Ibtu Rudiana ketika menyampaikan kesaksian. Kemudian juga ada rekaman Kapolri yang menyatakan bahwa penyidikan yang lalu itu tidak menerapkan sistem scientific crime investigation. Tanggapan Anda, pandangan Anda seperti apa terhadap novum-novum itu? Ya, ini akan menarik nanti. Apalagi apakah pihak PH ini sudah mendapat salinan dari akta notaris, keterangan dari siapa? Dede ya? Siapa yang menerangkan Dede ya, kalau nggak salah ya? Ebony. Baik. Ya itu nanti yang akan kita lihat bagaimana penilaian dia meletakkan. Apakah nanti mereka akan diajukan juga oleh pihak PH ke dalam persidangan? Ini akan menarik nanti dia diajukan dalam persidangan. Pertanyaan juga, apakah keterangan yang kemarin itu kan berupa surat ya? Nah, kita lihat juga nanti bagaimana dia ada dua sebenarnya kalau maju. Ada orang yang dibuat surat, keterangan di depan notaris, kemudian orangnya misalnya dihadirkan nanti sekiranya dihadirkan di pengadilan. Ini yang mana dipegang oleh hakim? Ada surat, ada orangnya. Apakah dijadi dua alat bukti? Nah, ini kita lihat juga nanti bagaimana pandangan majelis di Mahkamah Agung kita melihat itu nanti kalau sekiranya ada surat yang dimaksud itu adalah surat yang saya juga mengikuti di dalam televisi, itu ada yang dibuat akte notaril. Itu di keterangan Dede kalau nggak salah ya. Baik, ini artinya tentu akan menjadi pertimbangan besar dari majelis hakim untuk menilai novum-novum yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum. Pak, akhir kita tahan dulu. Kami akan ajak Anda dan pemirsa juga tentunya untuk melihat situasi terkini di tempat berkumpulnya tim kuasa hukum Saka Tatal sebelum nantinya menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon. Rehana, silahkan dengan informasi terbaru dari sana.
Ya baik, selamat pagi Ebony dan juga pemirsa. Sidang dalam kasus Vina dan juga Eki yakini terhadap mantan narapidana pada tahun 2016 silam yakini Saka Tatal hari ini akan resmi untuk dilanjutkan. Ada pula untuk agendanya sendiri yakini di hari ini adalah di jam 9 nanti akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cirebon dengan agenda tanggapan dari termohon ataupun jaksa yang nantinya akan dilaksanakan di ruang sidang Cakra. Ada pula untuk tujuan dari sidang yang akan dilaksanakan nanti adalah tentunya untuk membersihkan nama Saka Tatal atas namanya yakini yang dicap sebagai mantan narapidana dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Ebony dan juga pemirsa, di belakang saya saat ini, di tempat saya mengabarkan memang sudah berkumpul beberapa kuasa hukum dari Saka Tatal yang juga ini nantinya akan kemudian bertolak dari hotel di tempat saya mengabarkan saat ini untuk bersama-sama nanti menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk melaksanakan sidang. Ada pula hingga saat ini memang kami juga dapat kabarkan sudah ada beberapa dari kuasa hukum Saka Tatal. Tadi juga Saka Tatal ini datang sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat didampingi oleh Ibu Titin. Dan kemudian juga hingga saat ini kami juga masih menunggu kehadiran dari beberapa kuasa hukum yang lain seperti Farhad Abbas dan juga Bapak Krisna. Dan tadi juga kami sempat memantau bahwasannya Bapak Farhad Abbas sudah hadir di tempat saya mengabarkan saat ini untuk kemudian nantinya dilanjutkan dulu briefing. Setelah briefing kemudian nanti akan bertolak ke Pengadilan Negeri untuk melaksanakan sidang yang akan diagendakan di hari ini kini pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ini juga merupakan sidang lanjutan Ebony dari di hari kemarin karena alasan termohon menyatakan belum siap untuk menyikapi memori peninjauan kembali yang disampaikan oleh pihak Saka Tatal. Ada pula untuk saksi ahlinya sendiri, kami juga tadi sempat memantau dalam sidang kemarin ada beberapa saksi ahli yang diajukan, diantaranya yakni yang dapat kami sampaikan ada Susno Duaji, ada juga Komjen Pol Ogroseno, kemudian ada juga dari Muzakir selaku ahli hukum pidana. Di sisi lain juga yakini ada Andi Hamzah selaku guru besar ilmu hukum pidana, ada Dr. Yongki Fernando selaku ahli hukum pidana, dan juga ada Reza Indragiri selaku ahli psikologi dari forensik. Sedikit mengulas Ebony dan juga pemirsa mengenai sidang yang dilaksanakan di hari Rabu kemarin, ada beberapa poin menarik, yakini diantaranya adalah ada novum ataupun bukti baru yang disampaikan dari pihak kuasa hukum Saka Tatal. Ini juga tentunya untuk membersihkan nama Saka Tatal dalam kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. PK tersebut ini juga ataupun peninjauan kembali tersebut ada beberapa novum yang dapat kami sampaikan yang mencapai novum ini ada sekitar 13 novum, diantara dengan tambahan ada 4 novum, sehingga jikalau di total sekitar ada 17 lembar dokumen dan salah satu bukti yang memang disebutkan oleh pihak kuasa hukum dalam sidang di hari Rabu kemarin. Ebony dan juga pemirsa, diantaranya kini adanya foto Eki, dan foto Eki tersebut berada di salah satu rumah sakit yang ada di kota Cirebon, dan foto tersebut yang kini Ekinya dalam foto tersebut adalah ketika ditemukan di TKP ataupun di tempat kejadian perkara yang ditemukannya Eki dan juga Vina. Dan selain itu juga adanya bukti lain berdasarkan hasil visum otopsi, Eki tidak ditemukan luka akibat tusukan senjata tajam seperti yang dituduhkan sebelumnya oleh jaksa dan juga pada 8 tahun silam. Di sisi lain juga pengacara Saka Tatal menyebutkan adanya foto Vina, di mana untuk foto Vina sendiri ini juga berada di rumah sakit yang sama dengan rumah sakit dari korban yang lainnya yakini Eki pada kala itu. Dan menurut kuasa hukum dari Saka Tatal, foto Vina tersebut membuktikan bahwasannya putusan hakim tidak sesuai berdasarkan dengan bukti yang ada. Ebony dan juga pemirsa, informasi lain yakini hakim juga mengungkapkan ada beberapa bukti lain juga yang memang untuk memperkuat bahwasannya ini juga untuk membersihkan nama Saka Tatal dalam kasus Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Hakim Ketua Rizky Yunia juga sebelum menutup jalannya sidang PK pada hari Rabu kemarin mengungkapkan bahwasannya ia menegaskan bukan hakim yang akan menetapkan putusan dari PK ini, namun nantinya akan diserahkan kepada MMA. Jadi Ebony dan juga pemirsa, majelis hanya akan menerima berkas perkara dari PK Saka Tatal, dan kemudian Saka Tatal ini juga nantinya akan dilanjutkan prosesnya yakini di Mahkamah Agung. Banyak sekali pemirsa harapan terutama dari Saka Tatal dan juga pihak dari kuasa hukum untuk membersihkan nama Saka Tatal itu sendiri, bahwasannya lewat sidang PK ini nama baiknya bisa dipulihkan kembali seperti sedia kala, dan kuasa hukum Saka Tatal juga kemudian ini optimis akan membuat terang benderang perkara atas kasus yang menimpanya dan juga tentunya ini juga akan mengungkapkan apa sebetulnya penyebab kematian dari Vina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Dan tentunya Ebony dan juga pemirsa, di sisi lain kalau kita mengulas sedikit
ini juga menjadi salah satu senjata dari pihak kuasa hukum Saka Tatal, yakni dengan menggunakan putusan dari Peggy Setiawan. Demikian informasi sementara, tentunya kami juga masih akan terus mengawal nantinya Saka Tatal hingga ke Pengadilan Negeri Cirebon. Demikian. Di atas informasi komprehensif Anda, langsung menjelang sidang PK Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.